Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Bersama saya di sini Pendeta Hani Amahuru dari GPDI Antapani, Bandung. Bersama Radio Maestro untuk menemani Anda sekalian di hari ini untuk kita boleh sama-sama berbagi di dalam mempersiapkan kehidupan kita. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mengingatkan kita bahwa satu waktu nanti seperti ada yang dicatat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Satu waktu nanti hidup kita akan berakhir. Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita? Saudaraku, dikatakan bahwa kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus, baik atau jahat. Artinya dalam hidup ini ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Dan kita semua paham, sadar bahwa dari perbuatan-perbuatan yang jahat mengakibatkan kita akan terpisah dari Tuhan. Sedangkan orang yang berbuat baik akan hidup bersama dengan Dia. Perbuatan baik inilah yang mari kita usahakan. Tapi walaupun demikian, kita tidak punya satu alasan tertentu kalau kita berbuat baik, kalau kita masuk surga. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, pertama kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sesudah itu barulah kita boleh melakukan, karena ini adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Anda bisa membaca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa kita diciptakan baru di dalam Kristus untuk melakukan hal-hal yang baik dan kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik ini setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian saudara, dan perbuatan-perbuatan ini kita dapat kerjakan dalam keseharian kita. Karena inilah yang Tuhan tuntut, saudara. Karena dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, di situ dikatakan baik tubuh, baik jiwa, baik roh terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Artinya dalam hal ini seluruh keberadaan hidup kita, baik tubuh, jiwa, roh ini, dan yang dikatakan oleh Rasul Paul juga di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama itu, supaya dikatakan kita sudah memiliki janji-janji itu. Sebab itu kita perlu mengusahakan supaya jangan sampai terjadi pencemaran atau jasmani kita yang tercemar dan juga rohani kita yang dicemarkan oleh ajaran-ajaran sesat. Sebab itulah mari kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita minta supaya firman dan Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Saya teringat bahwa sejarah dari ketidaktaatan Israel itu menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita. Anda bisa lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 12, khususnya mulai dari ayat yang ke-6. Anda bisa membaca sampai ayatnya yang ke-12 itu. Kita menemukan ada 5 kali Tuhan mengingatkan kita supaya yang pertama kita jangan mengingini hal-hal yang jahat. Alkitab mengatakan bahwa khususnya dalam Mazmur 66 dikatakan kalau ada niat jahat dalam hati kita, tentu Tuhan tidak mendengar doa kita. Kemudian yang kedua, supaya kita jangan sampai mengadakan sesuatu yang membuat sehingga hati Tuhan sakit hati. Karena dikatakan jangan kita menyembah berhala. Ulangan pasal 32 ayat 21 mengingatkan bahwa berhala ini membuat sakit hati Tuhan. Belajarlah dari sejarah ketidaktaatan Israel. Dan yang ketiga, percabulan harus kita jauhi. Galatia pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 21. Salah satu percabulan ini juga adalah perbuatan yang membuat kita tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kemudian yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Ya, Mazmur 71 ayat 18 sampai 20 kita bisa pelajari bagaimana mereka meragukan pertolongan Tuhan, meragukan mujizat Tuhan.
Mereka katakan memang Tuhan bisa membuat itu dan ini, tapi apakah Dia bisa membuat air keluar dari batu? Inilah saudara keraguan-raguan akan mujizat, akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini sama dengan mencobai Tuhan. Jadi itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan jangan bersungut-sungut. Sesulit apapun hidup yang kita alami dalam dunia ini, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, karena itu adalah suatu perbuatan yang meremehkan pertolongan Tuhan. Itu yang menjadi kebencian Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita mau jaga kehidupan kita, sehingga hidup kita satu waktu hidup kita berakhir dan kita diperhadapkan dengan pengadilan Kristus, saudaraku, kita tidak akan dipisahkan dari Dia, tapi kita akan hidup bersama dengan Dia. Seperti dalam Yohanes pasal 14, di mana aku berada, kamu pun berada. Saya percaya bahwa kita semua ingin berada bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Itu sebabnya mari selama hidup yang Tuhan berikan untuk kita, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, marilah kita minta supaya Tuhan tolong kita, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong kita, supaya hidup kita semakin hari diarahkan, terarah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, persiapan-persiapan kita, sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika tadi, baik tubuh, baik jiwa dan roh kita terpelihara sempurna, tak bercacat, sampai kita boleh menghadap Dia di pengadilan atau di hadapan takhta Kristus. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Haleluya. Amin.